Selamat Wiskia, malam. selamat bergabung ya. Apa kabar semuanya? Baik, Pastor. Oke, praise God. Ya, di sini signalnya agak kurang bagus, jadi makanya saya harus pindah tempat dulu nih. Cari posisi yang baik supaya tidak karena hujan ya, faktor cuaca. Oke, teman-teman sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Oke, selamat malam Bu Joyce. Ini saya cek dulu, Bu ADC ada nggak ya? Oke, baik Bapak Ibu semua. Ya, kita siapkan hati ya. Kita berdoa dulu. Ibu Lince pimpin kita dalam doa ya, doa pembukaan. Ya, salam Bu Joyce. Ya, shalom Bu Lince. Ya, shalom Pak. Ya, puji Tuhan. Suara saya bisa Pimpin dengar kita Pak. ya. Ini. Bisa. Bagus. Suaranya bagus. Ya. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan setiap kami. Hingga pada malam ini kami dapat berkumpul untuk beribadah Zoom. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah kasih anugerah-Mu. Ya, Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mempersiapkan hati dan pikiran, dan biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami. Amin. Acara ini dari awal hingga akhirnya. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam belum persiapan, kiranya Tuhan menyertai mereka sehingga kami bisa bersama-sama untuk beribadah malam ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lince untuk doa yang sangat indah sekali yang sudah dinaikkannya malam hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada malam ini. Saya ingin tanya Bu Joyce, tugasnya apa malam ini Bu Joyce? Ya, baik saudara sekalian ya. Doakan supaya semuanya lancar. Kita akan mulai ibadah kita malam ini dan kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sungguh baik saudara-saudara ya. Kita akan nyanyikan lagu ini bagi Tuhan. Oh, sungguh indah nama-Mu Yesus. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke. Sungguh indah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami semua. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Tahukah Anda bahwa asam urat yang Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Oke. Sungguh indah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur dengan segenap hati kami. Kau awal dari segalanya,
satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah
Haleluya. Kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nama Yesus berkuasa sampai selama-lamanya. Amen. Haleluya, praise God. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya, dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Sungguh indah nama Yesus ya, nama yang berkuasa. Haleluya, kita pujikan pujian ini sama-sama. Oh, kita nyanyikan kebaikan Tuhan malam hari ini. Yesus Tuhan, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Di hadapan-Mu kami datang sujud dan menyembah kepada-Mu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, kami puja, kami datang menyembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji Tuhan kami. Sembah dan puji Tuhan kami. Sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami datang sujud menyembah Yesus. Kami puja, kami datang menyembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji Tuhan kami. Sama-sama katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, sembah Dia. Kami datang menyembah Yesus. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, angkat suaramu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami datang menyembah-Mu malam ini. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus, sembah dan penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja selama-lamanya.
Yesus. Haleluya. Oke, praise God. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam ini, dan doa malam hari ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih Alia Ibu Indriani dari Sidoarjo akan menaikkan doa ini ya untuk Tuhan Yesus. Haleluya bagi kita sekalian. Mic bisa dibuka Bu Indriani? Ya, shalom, selamat malam. Ya, Mari shalom. kita satukan hati, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Memang Tuhan, Kau yang layak kami puja, dan Kau yang layak kami sembah saat ini Tuhan. Kaulah Raja, segala Raja, yang kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hati yang menyembah akan memenuhi lawatan-Mu Tuhan. Dan kami semua yang ikut Zoom Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ini atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, bentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Dan kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya apa yang difirmankan pada malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan. Berkati dengan berkat marifat Tuhan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat, dan kami akan duduk diam mendengarkan dan akan melakukan sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Oke, terima kasih. Malam hari ini Ibu Indriani dari Sidoarjo ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah untuk kita sekalian pada malam hari ini. Saya ucapkan shalom buat kita semua. Selamat ya, berjumpa lagi di dalam ibadah kesayangan kita, Zoom CLCC malam ini. Dan saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang bakal Tuhan nyatakan buat kita semua. Yang percaya bilang amin. Wow, dahsyat sekali ya. Oke, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angkikwara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini buat kita semua ya. Haleluya. Oke, ada Ibu Hizkia ya, sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Selamat datang Bu Hizkia, salam kenal ya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita boleh berjumpa. Dan oke, teman-teman yang lain yang tentunya sudah mengikuti kebaktian ini, dan saya percaya sampai hari ini engkau orang-orang yang setia, engkau layak terima mujizat Tuhan. Katakan amin. Bilang saya layak terima mujizat Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Saya layak terima mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat ya. Oke, dan katakan sekali lagi bersama dengan saya. Bilang, saya adalah langganan mujizat Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Saya adalah langganan mujizat Tuhan. Amin. Siapa yang sakit malam hari ini? Bilang, saya langganan kesembuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Saya langganan kesembuhan. Amin. Wow. Ibu Nini bilang, saya langganan mujizat Tuhan. Yes. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, itu adalah sebuah pernyataan iman yang sangat indah sekali. Dan itu doa yang sangat powerful. Yang Tuhan juga suka apa yang kita ucapkan karena kita percaya ya. Dalam firman Tuhan berkata di dalam kitab 2 Korintus, orang yang mempunyai roh iman yang sama, ya jangan ada yang beda ya, roh iman yang sama dia berkata-kata. Berkata-kata seperti apa tadi yang kita ucapkan, ya. Kalau kita punya roh iman yang sama, saudara-saudaraku. Oke, kita akan lihat malam hari ini. Haleluya. Oke, sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini dalam tajuk tema kita yaitu kemuliaan Allah
dalam teladan misi. Nah, misi itu benar-benar dia tidak diam di tempat, dia bergerak. Dan pergerakan misi ini butuh yang namanya keteladanan, ya. Jadi teladan itu penting sekali, saudaraku. Kalau orang tidak punya teladan misi, jangan harap dia akan melihat kemuliaan Allah, ya. Ada orang yang banyak ngomong, saudaraku, banyak teori, saudaraku, ya. Bisa berkata-kata ibarat gajah di belangkoni, tapi tidak bisa melakukan, saudaraku. Nah, itu namanya tidak bisa menjadi teladan, ya, di dalam misi pergerakan. Jangan diikuti contoh yang tidak baik ini, saudaraku. Alkitab berkata kita bukan cuma menjadi pendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dan nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7. Ya, silakan Pak Frans Antiquara Emerin. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tema kami kemuliaan Allah dalam teladan misi. Nah, Alkitab kita 2 Tesalonika 3 ayat 7 yang mengatakan, sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Haleluya. Amin. Apa yang Paulus tegaskan itu adalah teladan hidupnya, saudaraku, di dalam pergerakan misi. Dia bilang sebab kamu sendiri tahu, ya. Jemaat-jemaat yang dia layani itu tahu, ya. Taunya bagaimana? Bahwa kamu harus mengikuti, katakan harus, ya. Harus apa, saudara-saudara? Mengikuti teladan kami. Apakah benar Paulus itu adalah teladan yang baik? Ya. Setelah dia bertobat, dulu dia seorang penganiaya jemaat, dia seorang benci dengan pengikut Yesus. Setelah dia bertobat di pintu Damsik, Tuhan tangkap dia. Dan disitulah, saudara-saudara kasih Tuhan, dia itu menjadi sebuah panutan yang luar biasa, ya. Dalam keteladanan, kesetiaan, ketaatan, ketekunan, saudaraku, di dalam bagaimana penderitaan karena nama Yesus. Dia rela menderita, itu satu teladan yang luar biasa, ya. Dia bilang apa? Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi seorang yang memiliki teladan misi itu dia tidak lalai bekerja, ya, bekerja di ladang misi, bekerja di ladang Tuhan, saudaraku. Nah, saya berdoa supaya malam hari ini Bapak Ibu jangan mengikuti contoh-contoh yang tidak baik, ya. Orang-orang yang lalai, yang tidak setia, saudaraku, ya, yang cuma ngomong tapi tidak bisa melakukan, saudaraku. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia seorang teladan yang baik di dalam dia melakukan pekerjaan misi, ya. Ini adalah bagian penting bagi kita sekalian, saudaraku. Haleluya. Nah, mari kita akan lihat ini kemuliaan Allah dinyatakan di dalam diri orang percaya yang memberi teladannya yang baik. Katakan teladan yang baik. Nah, itu yang harus diikuti. Tapi kalau teladan yang tidak baik, saudaraku, jangan diikuti, saudaraku, ya. Teladan yang tidak sesuai dengan firman itu jangan diikuti, saudaraku, ya. Saudara, dia memberi teladannya yang baik dalam bekerja dengan giat, ya, bekerja dengan giat, saudaraku, ya. Tanpa melalaikan tugas-tugasnya di hadapan Tuhan Yesus. Jadi seorang yang memberikan teladan misi, dia itu bekerja dengan giat tanpa dia melalaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kita hal yang besar. Dan saya sangat meyakini betul sekali bahwa saudaraku pekerjaan besar itu sedang menanti kita di depan ini. Dan kita harus siap untuk hal itu, saudaraku. Dan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, mereka ternyata telah diuji Tuhan. Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kecil, mereka taat, mereka setia, dan mereka layak mendapatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Katakan amin. Kalau pekerjaan yang kecil kita nggak becus, kita nggak taat, kita nggak telaten, kita nggak setia, bagaimana Tuhan mau percayakan kita pekerjaan-pekerjaan yang besar? Nah, saya percaya orang-orang yang bisa dipercaya inilah yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan, ya. Ada banyak orang ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tapi dia lupa pekerjaan yang kecil, dia tidak benar-benar melakukannya dengan segenap hati. Bagaimana Tuhan bisa percayakan dia hal-hal yang besar? Nah, ini saudaraku, kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah, saudaraku, itu ada di dalam keteladanan misi. Seperti yang Paulus lakukan, Paulus contohkan ini. Saudara, dan ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 21
ayat yang keempat sampai ayat ke-6 ya. Kemarin kita baru menyelesaikan Kisah Para Rasul pasal 20 dan tadi pagi kita sudah masuk di Kisah Rasul 21, kita bahas ayat 1 sampai ayat 3 dan malam ini kita akan membahas ayat 4 sampai dengan ayat ke-6 Saudara-saudara. Dari ayat-ayat tersebut Kisah Rasul 21 ayat 1 sampai 6 ini Saudara-saudaraku sudah bisa dipastikan Saudara-saudara kita akan mendapati 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana? Dia mengerti kemuliaan Allah itu ada di dalam keteladanan misi. Jadi orang-orang yang punya teladan misi, yang punya hati misi, pikiran misi, jiwa misi, semangat misi, dia suka berkorban suatu, maka ini ada kemuliaan Allah di dalam orang tersebut ya. Mari kita lihat siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan misi. Siapa dia Bapak Ibu? Mari kita lihat ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan misi. Yang pertama, dia adalah orang yang apa saudaraku? Dia mengunjungi murid-muridnya dan kemudian dia tinggal di situ agar apa? Dia bisa membangun iman mereka, murid-murid Tuhan ini, supaya mereka setia pada Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, itu teladan misi, saudaraku. Nah, saya sangat percaya Bapak Ibu, Tuhan memberikan keajaiban demi keajaiban ya di dalam kehidupan kita sekalian. Dan ini yang perlu kita ikuti, kita contohin, kita teladani, saudaraku. Ya, orang-orang yang punya keteladanan misi, saudaraku. Ya, oke, kita akan sama-sama lihat ini rupanya banyak sekali ini masuk ya pesan-pesan sehingga membuat HP ini agak berat dan memang ini seringkali mengganggu ya. Oke, tapi saudara tetap sabar dan saya juga harus belajar sabar saudaraku ya. Sabar itu adalah salah satu buah roh. Saudaraku, itu adalah teladan. Jadi kalau orang tidak sabar, dia tidak akan juga bisa mengalami keadaan yang baik ya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Ku mau mengikuti. Ayo nyanyi sama-sama ya. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi ini Bapak kehendak Tuhan, yaitu kepada kita semua, kita bisa mengikuti kehendak Tuhan ya. Dalam hal apa, saudaraku? Dalam hal memberikan teladan yang baik. Meskipun ada tantangan, meskipun ada halangan, ada hambatan, tapi semua kita tetap ucap syukur bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Katakan amin. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Oke, mari kita akan lihat sesuatu. Haleluya. Oke, yang pertama ini ya, tadi sudah sampai poin pertama ya Pak Fransangki. Ya, betul. Nah, sudah muncul ya. Oke. Nah, ayatnya kita akan lihat dulu. Ayatnya dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang keempat. Kisah Rasul 21 ayat 4. Oke, ya, silakan. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Haleluya. Amin. Perhatikan baik-baik ya. Dikatakan dalam ayat ini, di situ kami. Siapa kami ini? Kami ini kan jamak Paulus dan tim pelayanannya ya. Ada beberapa orang tentunya. Di situ kami mengunjungi murid-murid. Dan setelah dikunjungi dan tinggal di situ berapa lama saudaraku? 1 minggu ya. 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ada apa? Mereka menasihati jangan pergi ke Yerusalem karena mereka tahu Paulus memang akan berniat ke Yerusalem. Dia akan mengikuti akan kebaktian di sana karena di sana akan ada hari raya yang sangat penting, yaitu hari raya Pentakosta. Namun demikian, saudara-saudaraku, memang
Pada akhirnya Paulus juga ketika dia sampai di Yerusalem, dia akan diserang, dia akan disidangkan, dan dia akan dihakimi. Dan setelah itu dia akan mengalami berbagai macam penderitaan, dan tentu ujung-ujungnya dia akan mati, saudaraku ya. Tapi disitulah murid-murid yang sangat sayang pada dia, Paulus, yang melayani mereka dengan segenap hati. Mereka ini yang dikunjungi oleh Rasul Paulus, mereka menasihati supaya Paulus jangan pergi ke sana. Saudaraku ya, ini sesuatu yang baik sekali. Jadi keteladanan Paulus ini dalam hal dia mengunjungi murid-murid, saudaraku. Ya, ini penting, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dulu mengunjungi itu, saudara kasih Tuhan, bisa pergi dari rumah ke rumah. Tapi sekarang dengan era digital ini, Bapak Ibu, kita bisa mengunjungi ya lewat handphone. Kalau memang tidak sempat kita bisa berkunjung, kita bisa, saudara-saudaraku ya, untuk chatting, saudaraku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kemarin saudara itu ada seorang jemaat usianya tahun ini 83, saudaraku ya. Dia ketika anaknya beritahukan saya kalau bapaknya itu masuk rumah sakit, saudaraku. Dan ketika bapaknya ini masuk rumah sakit, memang saya belum sempat pergi ke sana, tetapi saya punya niat untuk datang ke sana, saudaraku. Nah, ketika saya berniat untuk pergi ke sana, karena dalam hati saya, saudaraku, karena anaknya beritahu ini bapaknya sudah dalam keadaan koma, ya, saudaraku. Karena memang usia sudah sepuh, dan saudara kasih Tuhan, dan memang Tuhan baik sekali, saudaraku. Pada saat saya kemarin sampai di rumah sakit itu, ketika saya sampai di situ, dan di situ ada anaknya, 2 anaknya sudah tunggu, dan saya lihat itu sudah pasang infus di hidungnya, saudara-saudara, dipakai oksigen, karena memang sudah tidak sadarkan diri lagi. Saya bisa membayangkan dulu saya seperti itu, saudara-saudara. Dalam keadaan koma, dan dokter sudah angkat tangan, saudara, ya. Dan memang saudara, saya tahu bahwa memang Tuhan akan mau bawa ini jemaat ini pulang ya ke pangkuannya. Lalu saya bilang kepada anaknya, mari kita berdoa untuk ayahmu, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara-saudara terkasih Tuhan, setelah berdoa selesai, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan ini sang bapaknya ini. Saudara, pada saat itu saya langsung bisiki di telinganya. Saya bilang, Pak, Tuhan Yesus mengasihi Bapak, jangan takut ya. Tuhan Yesus berikan pengampunan dan keselamatan kepada Bapak. Tetap percaya, beriman di dalam Yesus ada keselamatan. Saudara-saudara, setelah saya berbisik di telinganya, kemudian saya pulang. Karena itu memang satu-satunya jalan untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah tidak sadarkan diri. Dalam keadaan koma ini kan dia sudah tidak tahu apa-apa. Tapi ada satu jalan untuk bisa bisa berbicara kepada dia melalui telinganya, saudara-saudara. Ya. Itu jalan yang terakhir bicara kepada dia lewat telinganya. Saya bisiki, saya bilang Tuhan Yesus mengasihi Bapak, Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan Tuhan mau menyelamatkan Bapak. Dan saya langsung setelah itu saya pamit, saya bilang tolong beritahu saya nanti bagaimana perkembangan ayahmu. Dan ketika saya sampai di gereja dan saya sedang duduk mempersiapkan firman Tuhan untuk ibadah kemarin malam, saudaraku ya. Sorenya anaknya kasih tahu kalau bapaknya ini sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu, hati saya plong, saudaraku ya. Hati saya begitu sukacita. Saya sukacita kenapa? Karena saya tahu detik-detik terakhir ini dia menunggu saya datang, saudaraku ya. Dan memang saya rasanya kalau saya tidak mengunjungi dia dan dia meninggal, saya tidak datang, itu saya merasa bersalah, saya merasa berdosa di hadapan Tuhan. Dan kemarin hati saya itu tenang, saudara. Saya tahu, saudara, Alkitab berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, hidup mati kita ini dalam tangan Tuhan. Nah, kita semua ini tentu akan juga menunggu gilirannya, saudaraku ya. Entah gilirannya itu kapan, itu rahasia Tuhan. Nah, karena itu, saudaraku, sebelum ajal datang, sebelum kematian menghampiri kita, karena yang namanya kematian, maut itu tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau tua, muda, orang berpangkat, berkedudukan, orang terhormat, orang hina, kematian akan menghampiri dia, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kau main-main dengan Tuhan, saudaraku ya. Biasanya orang itu menyesal, saudaraku. Menyesal pada saat dia hidup, dia menyanyiakan anugerah Tuhan, dan di detik-detik terakhir dia menyesal, tapi kadang-kadang, saudaraku, penyesalan itu sudah terlambat. Ya syukur-syukur kalau di akhir hidupnya dia mau bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya sudah Bapak Ibu sekalian.
Kita tahu sama-sama bahwa tidak ada lagi anugerah Tuhan bagi orang tersebut ya. Makanya pelayanan perkunjungan itu penting sekali. Nah, saya suka sekali kalau di Surabaya saya datang, sahabat-sahabat di sana, jemaat-jemaat sudah ajak saya pergi mendoakan beberapa orang. Saya senang sekali, bahagia ya. Dan itu bisa lakukan dengan segenap hati ya. Entah dia itu orang kaya, entah dia itu orang yang gak punya sekalipun. Saya tidak pandang bulu, melayani mereka dengan segenap hati. Nah, saya masih ingat ada satu bapak, ini orang konglomerat saudaraku ya. Dia ini orang yang sangat arogan sekali, sangat keras. Dan istrinya itu merasa benar-benar tersiksa di situ, saudaraku. Namanya orang punya duit, saudaraku, dia nggak pandang bulu, saudaraku. Suatu hari ketika dia sakit dan istrinya bilang, kok gimana saya panggil pendeta datang doakan kamu. Dan saudara-saudaraku disebutkan pendeta-pendeta yang punya top nama besar di Surabaya. Gereja A, gereja B, pokoknya yang nama-nama terkenal. Dia bilang apa kepada istrinya? Jangan coba-coba kamu panggil pendeta datang ke rumah ini. Saya akan usir dia. Wow, istrinya kaget, saudaraku. Dan dia berpikir, Tuhan, gimana ini? Akhirnya tiba-tiba kok dia ingat saya. Lalu dia bilang kepada suaminya, kok gimana kalau saya panggil pendeta John? Langsung suaminya bilang, oke, kalau itu saya mau. Saudara, istrinya senang sekali, dia telepon saya, dan ketika itu dia minta supaya saya datang segera ke rumahnya. Dan pas waktu itu, pas posisi saya ada di Surabaya, saudaraku ya. Dan ketika saya sampai di sana, Bapak Ibu sekalian, saya sudah berdoa dulu pada Tuhan untuk menjamah hati suaminya ini. Saya bicara nggak lama, baru 5 menit, saudaraku. Tuhan jamah hati suaminya, tiba-tiba dia langsung hancur hati, dia menangis di situ. Dia peluk istrinya, dia minta ampun dia atas segala kesalahannya, saudara-saudaraku ya. Karena istrinya ini sangat-sangat tertekan karena suaminya ini saudara. Namanya orang kaya, Bapak Ibu sekalian, saudara, dia bisa lakukan apa aja. Tapi hari itu ketika saya bicara baru 5 menit, saudara, Tuhan menjamah hatinya. Dan saat itu Tuhan jamah dia sehingga dia sadar dan dia mau minta ampun kepada istrinya. Saudara-saudaraku, ini satu pelayanan yang benar-benar bagi saya merasa ini sesuatu hal yang sangat mulia ya. Kalau jiwa seseorang kita bisa datang dan kita bisa memberitakan firman dan dia mau menyadari, mau bertobat, itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, ini penting saudara terkasih bahwa pelayanan perkunjungan ini penting saudaraku ya. Nah, saya ingat juga Bapak Ibu sekalian, teman kita Ibu Lydia Eka biasa ajak saya juga kita berkunjung ke orang-orang yang masyarakat juga kelas bawah, saudaraku ya. Maaf, mereka yang benar-benar pekerjaannya menurut pandangan mata manusia itu pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang hina. Kami datang, saudaraku ya, dengan segenap hati, saudara, dan kami menghampiri mereka dan bisa mendoakan mereka, saudaraku. Dan saya bersyukur sekali. Sebelum orang itu meninggal, saudaraku, saya sudah datang berkunjung dan saya sudah mendoakan dia, saudaraku ya. Sehingga saya tahu Bapak Ibu sekalian waktunya dia dipanggil Tuhan. Saudaraku, dia pulang dalam damai sejahtera. Dia pulang, saudaraku, di dalam kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada dia. Yaitu sesuatu yang sangat membahagiakan sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini pelayanan perkunjungan itu penting sekali. Nah, saya cerita lagi. Pada waktu kami buka gereja di Kediri, waktu itu gereja kami di hotel ya. Dan di hotel itu kan ada beberapa jemaat yang mereka tinggal di daerah perkampungan di situ. Dan ketika saya berkunjung di situ, mereka senang sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika saya datang, saudaraku, mereka menyambut saya dan saudaraku saya mulai berbicara kepada mereka, mendoakan mereka, saudaraku ya. Ada suami istri yang mereka begitu setia datang ke gereja, kami doakan mereka, saudaraku. Dan pada saat selangkasan Tuhan, mereka juga dalam kondisi sakit dan memang sudah waktunya Tuhan panggil pulang. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu bahwa saya tidak melalaikan tugas saya, bahwa ternyata saya sudah mengunjungi mereka, saudaraku. Sehingga mereka sudah dengar akan firman Tuhan ya. Bahkan saya ingat pada waktu itu ada seorang jemaat yang dari latar belakang Muslim, saudaraku. Ini jiwa baru, saudaraku ya. Latar belakang Muslim dan waktu itu anaknya sakit dan kemudian anaknya itu meninggal sementara saya posisinya ada di Surabaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka dari Kediri telepon saya, mereka minta untuk pimpin ya ibadah pemakaman. Saya bilang oke, kalau gitu tunggu, setelah itu saya persiapkan diri, setelah habis kebaktian di Surabaya, saya langsung berangkat malam itu juga ke Kediri, saudaraku. Dan sampai di Kediri,
mereka sudah tunggu saya, menanti saya, dan akhirnya kami makamkan anak tersebut. Dan disitulah kesempatan Tuhan berikan saya untuk berkhotbah ya. Di tengah-tengah masyarakat yang non-Kristen ini, mereka dengar Injil tentang Yesus. Saya katakan di dalam Yesus ada keselamatan ya. Di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, mereka dengar tentang Yesus Kristus, dan saya tahu Bapak Ibu, Tuhan bekerja di situ. Nah, saya suka sekali kalau khotbah di acara-acara pemakaman, karena itulah kesempatan untuk saya bisa berkhotbah untuk menyampaikan tentang nama Yesus yang berkuasa ya. Terkadang juga saya pimpin ibadah untuk pemberkatan nikah, saudaraku ya. Nah, di situ juga saya khotbah tentang nama Yesus yang bisa memberikan kebahagiaan dalam pernikahan, saudaraku. Dan saya bersyukur sekali, itulah satu anugerah Tuhan ya, kalau kita bergerak dalam pergerakan misi ya. Nanti Ibu Nini sebentar akan kasih kesaksian bagaimana kami doakan kokonya. Nah, itu awal mula bagaimana kami bisa berkenalan dengan Ibu Nini dan keluarganya ya, sehingga puji Tuhan sampai hari ini kami terus untuk yang bersama-sama. Nanti sebentar Ibu Nini akan cerita ya, bagaimana Tuhan bekerja pada waktu kami datang mendoakan kokonya yang sakit pada waktu itu, dan kuasa Tuhan bekerja, Bapak Ibu. Dia yang sudah divonis dokter ya, sudah tidak ada, tapi anehnya waktu dirujuk ke rumah sakit yang lain, ternyata di situ kuasa Tuhan bekerja ya, sehingga yang tadinya sudah divonis 2 dokter sudah nggak ada, ternyata di rumah sakit yang satunya waktu dipompa jantungnya ternyata dia bisa hidup lagi ya. Dan dia tanya mana pendeta yang mendoakan dia, dan puji Tuhan dari situlah kami buat kebaktian di tempat Ibu Nini, dan orang tersebut bisa mendengar firman Tuhan ya, karena memang istrinya juga non-Kristen. Disitulah kesempatan istrinya juga bisa mendengar tentang nama Yesus. Haleluya. Oke, mari kita akan lanjut ya. Kesaksian yang saya mau ceritakan banyak sekali, saudaraku. Oke, mari kita akan lihat yang kedua. Kemuliaan Allah dalam teladan misi. Ini ciri yang kedua, saudaraku. Siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan misi. Yang kedua, dia adalah orang yang melewati waktu. Waktu apa? Waktu untuk meneruskan perjalanan misinya ke tempat apa? Ke tempat tujuan dengan sepenuh hatinya. Jadi kalau kita mau melanjutkan perjalanan misi ke tempat tujuan itu, Tuhan mau kita lakukan dengan segenap hati. Kalau tidak dengan segenap hati, Tuhan tidak akan berkenan ya. Jadi apapun yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hati, jangan dengan separuh hati, dengan setengah hati. Kalau kau lakukan dengan sepenuh hati, baru di situ yang kau lihat kemuliaan Allah akan nyata di dalam teladan misi. Mari kita lihat, karena teladan misi itu orang-orang melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati ya. Kalau orang lakukan dengan berat hati, dengan menggerutu, dengan bersungut-sungut, jangan harap akan ada kemuliaan Allah di situ. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 5. Kisah Para Rasul 21 ayat 5. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Untuk mengantar sampai ke luar kota ini, Bapak Ibu sekalian, ini dibutuhkan ya sepenuh hati, kesungguhan, keseriusan, saudara-saudaraku. Pengorbanan memang ya, melakukan itu, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, inilah orang-orang yang memiliki, saudaraku ya, kemuliaan Allah di dalam teladan misi. Kenapa? Karena mereka melewati waktu saat mereka meneruskan perjalanan misinya itu ke tempat tujuan, mereka lakukan dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 3 kita akan ketemu ya di Surabaya, saudara-saudaraku. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita rindukan sekali di sana ada terjadi lawatan Tuhan untuk semua kita, dan tentu kita akan berdoa supaya sebagaimana Tuhan nyatakan pada waktu hari Sabtu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu di tempat Ibu Indriani, Tuhan lakukan juga ya di dalam kebaktian hari Sabtu akan datang ini tanggal 3 Februari ya Bapak Ibu sekalian, dan nanti semuanya akan pakai ini warna merah ya, karena nanti kan sebentar lagi Imlek ya, jadi kita nuansa Imlek. Nanti Ibu Indriani juga nanti kita akan kebaktian ya, kongsi pacai. Kita kebaktian juga nanti tempat Ibu Indriani tanggal 17 ya. Oke. Mari kita akan lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan misi. Yang ketiga, dia adalah orang percaya yang menyatakan
Menyatakan apa, saudaraku? Dia menyatakan kasihnya kepada siapa? Kepada orang yang dikasihi saat dia itu hendak pergi berpamitan dulu. Jadi saudara lihat ya, teladan misi bagi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan misi itu, dia mau pergi kemana? Dia berpamitan dulu. Ya, ini luar biasa. Kita lihat di dalam pasal ini, Kisah Rasul 21 ayat 6. Kisah para Rasul 21 ayat 6, sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Amin. Amin. Sesudah minta diri, artinya berpamitan ya saudaraku. Apa yang terjadi? Kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Artinya bye-bye, sampai jumpa lagi. Itu ciri yang baik sekali ya. Dalam kehidupan orang-orang mengerti teladan kemuliaan Allah dalam teladan misi. Dia pamit saudaraku. Puji Tuhan ya. Bagaimana dengan orang yang tidak pamit? Apakah ada kemuliaan Allah? Jawabannya tentu tidak ada ya. Kemuliaan Allah ada pada ciri yang ketiga, orang yang menyatakan kasihnya kepada orang yang dikasihi saat dia itu hendak pergi, dia berpamitan dulu. Haleluya. Jadi mau pergi kemana, pamit dulu kepada suami, pamit dulu kepada istri, pamit dulu kepada anak, kepada orang tua. Nah itu adalah teladan misi ya saudaraku. Jangan sampai tidak pamit, tidak ada berita apa-apa kok nggak nongol saudaraku ya. Itu bukan teladan yang baik Bapak Ibu. Oke, mari kita akan lihat saudaraku apa hasilnya saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan misi. Mari kita lihat yang pertama saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia itu mendengarkan nasihat Tuhan, saudaraku ya, dan kemudian nasihat Tuhan yang datang dari bisikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu bisa berbicara, dia bisa berbisik ya kepada kita sekalian. Amin. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 21 ayat yang keempat. Kisah para Rasul 21 ayat yang 4 yang mengatakan, di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Kak Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Amin. Amin. Oleh bisikan Roh Kudus, saudaraku, ya. Oleh bisikan Roh Kudus, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Nah, Roh Kudus sampai hari ini masih berbicara. Kalau saudara-saudara ingin mendengarkan suara Roh Kudus, buka hatimu, buka telingamu, biarkan Roh Kudus bicara kepadamu. Ya, beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, ketika almarhum ya Oma mau dibawa ke sorga, Roh Kudus sudah beritahu saya bahwa mamamu mau aku bawa ke sorga. Saya kaget, saya bilang, Tuhan, ini mau sebentar lagi ibadah Zoom malam. Jadi saya sedang mempersiapkan diri untuk mau ibadah nanti malam. Selaku ya, saya waktu itu mandi dan Roh Kudus berbicara, mamamu mau aku bawa ke sorga. Saya bilang, Tuhan, saya masih sayang beliau, saya masih ingin bersama-sama dengan beliau karena beliau ini salah satu motivator yang membuat saya jadi semangat melayani Tuhan. Tapi karena itu sudah Roh Kudus nyatakan, saudaraku, saya sudah mengikuti apa yang Roh Kudus mau, saudaraku. Dan pada saat besok minggunya saya pimpin kebaktian di gereja, setelah ibadah selesai, adik telepon dari Surabaya, kalau mama sudah nggak ada, langsung saya berangkat ke Surabaya, saudaraku. Dan disitulah saya melihat beliau, saudaraku, sudah tidak ada lagi, dan akhirnya saya pimpin upacara untuk penutupan peti sampai pada penguburannya, dan semuanya selesai, Bapak Ibu ya. Saudara-saudara, kita perlu mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus ini. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Haleluya, mari kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu merendahkan dirinya ya di dalam doa kepada Tuhan. Jadi kalau orang mau berdoa itu perlu dengan kerendahan hati, jangan sombong, berdoa dengan rendah hati, dengan merendahkan diri. Tuhan dengar doanya. Kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 5. Kisah para Rasul 21 ayat 5, tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan di tepi pantai kami berlutut dan apa? Dan berdoa. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian hasil dari orang percaya yang taat pada firman. Dia selalu merendahkan dirinya ya di dalam doa kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, haleluya, kita akan lihat ini ya. Yang
Dan ketika bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberi teladan, ya, memberikan teladan yang baik, bukan yang buruk, ya, saudara-saudaraku. Kapan? Saat dia hendak pergi, dia selalu berpamitan dulu. Jadi itu teladan yang baik. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 6. Kisah para Rasul 21 ayat 6, sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Amin. Amin. Ya, jadi mereka berpamitan. Saudaraku. Paulus pamit dengan timnya kepada jemaat-jemaat, lalu kemudian mereka berpisah. Ya, saudaraku. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan ini, dan bila mana Bapak Ibu ada punya pergumulan, silakan bisa kirim di depan layar chat dan kita akan doakannya. Namun sebelum Ibu Nini akan berdoa untuk firman Tuhan ini, Ibu Nini akan memberikan sedikit kesaksian dulu bagaimana kami pertama kali berjumpa dengan Ibu Nini sekeluarga, ya. Ya, shalom Pak John. Ya, shalom. Ya, shalom semua Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Amin. Ya, ini saya sekilas lagi Pak John mengingat yang berapa 11 tahun lalu ya. 11 tahun lalu Ya. Pak John berjalan sampai saat ini. Ya. Di tahun 2013 ya. Itu kita kenapa sampai ketemu Pak John, yaitu tadi ceritanya singkat aja Pak, bahwa kita dulu ada kakak saya laki-laki itu yang ada mengalami koma ya, pada saat itu mengalami koma dan di desa Kediri, Jingadilue mungkin ya itu, dari Kediri kotanya masih Kediri. masuk lagi, iya Ngadilue. Dan siapa kita bingung, waduh kalau ini hidup terakhirnya nggak ada hamba Tuhan yang doain gimana ini, bingung cari sana sini ternyata oh ini ada ini hamba Tuhan dari Kediri yaitu adik ipar saya itu ya. Jadi punya ada ini namanya Pak John Sarbunan ya, Pendeta John Sarbunan. Oke, kita hubungi ternyata Pak John bisa bersedia untuk mengunjungi ke rumah kakak saya itu, dan ternyata sampai di sana ditolak sama istrinya karena tidak seiman, bukan agamanya, karena agamanya dia sudah ikut Islam katanya, ikut seberang sana ya. Tapi kita menolak karena kita dari saudara Surabaya semua kan, kita beragamanya kan yang mengikut sekarang ini kan gitu ya, agama Kristen bertolak belakang. Akhirnya Pak John bisa, mungkin dengan cara gimana Pak John bisa nembus berdoa untuk kakak saya itu. Jadi saat datang itu kan terkejut, jadi mungkin sudah koma, tapi Pak John berdoa bisa masuk untuk mendoakan. Ya, ternyata nggak lama saya juga datang di tempat kakak saya. Terus di situ saya kaget, waduh ini sudah koma darurat, tidak bisa tertolong, tidak sadarkan diri gitu ya. Jadi kita cepat-cepat bawa ke rumah sakit, dan di situ Pak John juga berdoa. Kita bawa di rumah sakit, ternyata rumah sakit berdiri beberapa 2-3 kali mungkin rumah sakit Kediri ditolak. Yang pertama ditolak, kedua ditolak, dan terakhir itu dia juga masih rasa mau terima apa enggak, menolak gitu ya, karena ini sudah gawat gitu ya. Mungkin dia nanti namanya takut jelek, wah ini kok sudah tahu keluar dari rumah sakit kok meninggal gitu, karena sudah darurat ya gitu. Nah ternyata bersikeras kita sudah dibawa ke Surabaya, akhirnya di mobil ambulans kita dibawa ke Surabaya, kita sama-sama berdoa sama Pak John, Bu Sinta juga waktu itu ikut, dan kita saudara-saudara semua ikut hadir di mobil ambulan berdoa untuk yang sakit ini kakak saya. Ternyata tapi istrinya nggak boleh ikut ya Pak John waktu itu ya. Ya. Karena Pak John bilang ini yang bukan seagama kita harus keluar dari ruangan mobil ini untuk kita berdoa sendiri ya. Gitu. Ternyata Pak John berdoa. Saya ingat waktu itu Pak John mengatakan dibisik telinganya ini kakak saya, tapi tidak sadarkan diri, sudah ngorok-ngorok ya Bapak Ibu. Ngorok-ngorok pokoknya sudah sebentar lagi sudah Tuhan panggil kayaknya gitu seperti itu. Akhirnya terus di situ Pak John berdoa, saya dengar, ingat sampai saat ini saya ingat Pak John. Ya doa kalau Bapak Sulis, namanya Sulistiono, kalau hidup diberi kehidupan, yaitu hidupnya untuk Tuhan. Gitu. Jadi ini nasarnya mungkin Pak John dan mungkin yang sakit ya. Ternyata mungkin di situ dia dengar atau gimana,
Terus kita habis berdoa tutup, kita bawa ke Surabaya, naik ambulan, Pak. Surabaya 3 jam waktu itu ya. Bertahan sampai rumah sakit RKZ ya, masuk IGD. Dia kayaknya juga menolak, rumah sakit yang sekelasnya RKZ kan sudah di Surabaya sudah termasuk yang kelas atas ya, Bapak Ibu. Bukan yang BPJS kan enggak ada BPJS zaman dulu gitu. Ternyata masih dia ragu terima ini kakak saya. Karena dilihat ini secara medis dia sudah tinggal tunggu aja. Kita dipanggil semua karena ini sudah tidak ada harapan, Bapak Ibu ya. Di situ dia cari-cari harus dikeluarkan dari rumah sakit RKZ, dia tidak mau terima. Alasannya tidak ada alat-alat. Jadi harus keluar dari rumah sakit RKZ, kita bawa ke DR Sutomo. Dengan di situ kita percaya seperti Pak John tadi berdoa, kita sama-sama kuat, saudara pasti yakin Tuhan masih beri kesempatan ya, no? Ya, di situ baru kita bawa ke rumah sakit Karamanjangan, dan 1-2 hari, hari ketiga mungkin ya kita tetap berdoa lewat telepon sama Pak John. Akhirnya di situ kita saudara semua terkejut dan kaget. Kagetnya, loh bisa sadar ini si kakak saya ini sadar dan ternyata masih bisa loh. Saya di mana ini? Saya di mana? Gitu. Dan cari Pak John. Jadi siapa itu yang doa gini? Gitu tadi terus yaitu kita sama-sama sudah menerima mujizat ya Bapak Ibu ya. Tapi selang berapa bulan kan dia boleh pulang sehat, kontrol-kontrol. Mungkin istri pasti menolak ya karena tidak seiman kan Bapak Ibu. Jadi dia lupa kalau ini Tuhan sudah memberi kesempatan menolong nyawa sambungan ya, lupa. Jadi istrinya mungkin wah gini kakak saya juga terbuai dengan istrinya, enggak berani gini. Ikutlah dia tidak beribadah, tidak apa. Akhirnya di situ masuk rumah sakit lagi, mendapat 1 tahun, terus dia mendapatkan koma lagi sakit. Jadi di situ mungkin Tuhan sudah melalaikan ya nasarnya kita semua, lupa. Terbuai, jadi lupa nasar. Kalau hidupnya untuk Tuhan, dia tidak mau beribadah. Sehingga cuma saya, kakak saya, saudara ini yang ikut ke Pak John. Pak John di Surabaya ada ibadah. Oh ada, di Pondok Chandra gini. Kita ikut gabung, berdoa untuk kakak saya. Tapi kakak saya tidak mau ikut, karena dia takut sama istrinya. Gitu ya. Sudah kita berdoa terus aja. Ya, ternyata Tuhan punya cara itu, ya juga meriskan ya buat kita semua yang malam hari ini dengar ya. Kalau nasar, kita tuh bernasar, tidak boleh main-main Bapak Ibu sama Tuhan Bapak Ibu. Kita itu mengalami sendiri ya bahwa Tuhan tahu kalau diberi kesempatan harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin ya Bapak Ibu. Akhirnya tidak lama dia masuk rumah sakit lagi. Waktu itu ada Oma masih ya, Oma ikut berdoa di Karamanjangan sama Pak John. Saya bilang Pak John ini sudah kritis, tidak ada harapan. Datang di sana Pak John ternyata sudah meninggal Bapak Ibu. Tuhan sudah panggil. Dari situ kita baru sadar, oh ini kalau Tuhan memberi kesempatan itu tidak main-main, karena buat itu janjinya sesuai harus mengikut Tuhan Yesus. Ternyata dia tidak mengikut Tuhan Yesus. Terus sampai hari ini saya ikut di CLCC Zoom ini Pak John ya, karena kita sudah mengalami sendiri mujizat Tuhan yang sudah kita terima semua di dalam keluarga saya. Itu ya. Sekian Pak John, terima kasih. Semoga kesaksian saya yang singkat ini bisa menguatkan iman kami semua dan mengingatkan kita semua bahwa kalau kita punya nasar jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kita harus tepati. Itu aja ya. Terima kasih Pak John, terima kasih semua Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa ya untuk firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali lewat ibadah CLCC Zoom ini Tuhan. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh dapat memuji, menyembah, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu semua ini Tuhan membuatkan iman kami bertambah-tambah lagi ya Tuhan. Semakin lagi percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu satu-satunya juru selamat kami yang hidup dan ajaib ya Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan semua kami yang mendengar. Dan juga berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur Tuhan, dan perlindungan di mana-mana pun beliau berada ya Tuhan. Dan juga mencukupkan segala kebutuhan, baik untuk pelayanan, baik kebutuhan sehari-hari Tuhan.
Tuhan yang mencukupkan semuanya. Untuk anak-anak dan istrinya juga Tuhan, semuanya Tuhan lingkupi, Tuhan berkati, menjadikan berhasil semuanya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kita semua yang Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini Tuhan, juga tidak lupa berkati kami semuanya Tuhan. Dan kesehatan juga Tuhan, perlindungan dimanapun kami berada, apa yang kami kerjakan semua Tuhan juga dibuatnya berhasil. Juga keluarga-keluarga kita, anak cucu kita semuanya Tuhan, juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa penubuhan firman ya yang telah dinaikkan dan sekaligus kesaksian yang telah dibawakan oleh Ibu Nini Herawati ya. Jadi tentang saudaranya yang bagaimana Tuhan sudah berikan kesembuhan, namun sayang ya tidak sampai ya untuk menikmati ya hidup yang lama, padahal Tuhan sudah kasih kesempatan. Karena takut kepada istrinya, akhirnya di rumah sakit yang sama yang Tuhan sudah buat mujizat di situ, Tuhan ambil dia. Tapi Bapak Ibu, itu suatu pengalamannya kepada kita sekalian, supaya kita benar-benar mengikuti teladan hidup ya yang baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan doa profetik. Dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Siapa yang bertugas doa profetik hari ini? Bu Cajuk ya? Oke, Bu Cajuk. Praise God. Ya, Oke. ya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, Saya shalom. akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama Amin. naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami gelombang terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Yes. Maranatha. I receive. I receive. I Praise the receive. Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang Amen. meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Amen. Haleluya. Terima kasih Bu Jajuk untuk doa profetik yang sangat indah yang telah dinaikkan ya dari kota Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Oke, praise God. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Malam hari ini pengumuman sekali lagi minta tolong Ibu Nini Herawati akan menyampaikan pengumuman buat kita sekalian ya. Oke, Pak John. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Ya, mohon maaf terputus ya. Oke, karena memang Ya, faktor Pak John. cuaca. Ya, Putus ya Pak John ya. ya silakan. Ya, sudah bisa ya. Belum. Belum kelihatan Ya. Pak John. Ya, ini masih dia cari Proses ya. signalnya. Ya, proses. Oke, sudah. Ini. Ya. Keluar. Ada di kitab Mazmur pasal 4 ayat 6, yaitu persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Selanjutnya, persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di nomor rekening 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di nomor 0813 3069 2929 atas nama Bapak Marius Johanis. Dan hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 WIB dan di waktu malam pada pukul 19.00 WIB. Dan juga ada ibadat raya hari Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai ada perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pada pukul 20.00 WIB. Ibadah CLCC Zoom Konsait tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Februari di tahun 2024 ini pada pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Dan selanjutnya kesempatan juga berharga bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Dan selanjutnya juga ada info penting, yaitu harap Bapak Ibu dan Saudara semua yang mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, dan subscribe, atau nyalakan juga dinding loncengnya, bunyikan lonceng, dan notifikasinya, komen, dan share ke teman yang lain. Dan selanjutnya juga ada spesial happy birthday di tahun 2024 ini Januari, yaitu ada
Pastor John Sarbunan MA, keluarga besar gereja CLCC, mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi saudara-saudari yang berbahagia, yaitu di tanggal 30 kemarin ya Bapak Ibu ya. Januari ada saudara Kesia Temi Krisnanto, putrinya Bapak Lukas Krisnanto di Sidoarjo. Dan siapa lagi yang menyusul? Pak UT-nya harap menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Nini Erawati untuk pengumuman yang telah disampaikan ya. Memberkati juga teman-teman semua malam ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup ibadah kita malam ini, Bu Joyce Putirai. Ibu Joyce Putirai ada di sana kah? Oh, oke. Baik. Haleluya. Oke, saudara terkasih Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita naikkan syukur ya. Kita akan doakan untuk saudara kita, Ko Hendy bersama dengan calon istrinya ya. Ci Angel akan menikah pada bulan Maret ya. Untuk menolong mereka dan nanti mulai dari tanggal 1 ya Februari kita mulai untuk pembimbingan ya, untuk konseling pernikahan bagi sepasang ya yang akan menikah, yaitu Ko Hendy bersama dengan Ci Angel. Mungkin bisa buka kamera dulu, bisa berkenalan dengan teman-teman. Ada beberapa yang belum mengenal ya. Ko Hendy bersama Angel ya. Selamat malam. Ya, ini dia. Nah, mana Angel? Angel wajahnya belum kelihatan ini. Salam kenal. Iya. Jadi Angel ini saya lihat ini sekilas wajahnya mirip seperti putrinya Ibu Indriani yang akan menikah juga di tahun ini. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Ini Bu Nini, ini teman-teman kita yang akan menikah di bulan Maret. Kita doakan supaya semuanya bisa dilancarkan Tuhan ya. Oke. Iya Pak John. Baik. Ya, kita doakan semua bisa lancar. Oke. Ya. Terima kasih. Nah, Pak Hendy ini dari Bogor ya. Dari mana? Dari Jawa Barat ya? Di Bandung, iya. Oh, Bandung, Dari Bandung ya. Ya, kalau ini calon istrinya orang Surabaya ya. Jawa Barat, Jawa Timur. Iya. Ya, dipersatukan dalam acara pemberkatan nikah. Oke. Amin. Jadi kita akan start ya tanggal 1 bulan Maret mulai nanti untuk pembimbingan ya. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan buat sahabat kita terkasih Ko Hendy bersama dengan calon istrinya ya, Ci Angel akan menikah di tanggal yang sudah ditetapkan ya. Haleluya. Dan Bapak Ibu yang punya permohonan, pergumulan, silakan juga datang kepada Tuhan dengan iman ya. Bahwa hari ini kuasa Tuhan sedang bekerja, Tuhan tidak pernah terlambat ya untuk menolong setiap orang yang percaya. Oh glory, haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan uluran tangan kasih-Mu untuk sahabat terkasih malam hari ini. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan-Mu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena di situ kuasa Tuhan akan menghampiri engkau. Kuasa Tuhan mendatangi engkau dan mujizat Tuhan mulai terjadi atas tubuhmu yang sakit. Letakkan tangan kirimu sekarang. Dan terimalah, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Hari ini aku impartasikan kuasa, mujizat, kesembuhan bagi engkau yang sakit ketika namamu disebutkan satu persatu. Imani bahwa saat itulah langsung engkau terkoneksi dengan kuasa Tuhan. Engkau terhubung, engkau tersambung dengan kuasa Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau Ibu Jajuk, Tuhan menyembuhkan engkau Pak Frans Angki, Tuhan menyembuhkan engkau Ibu Indriani, Tuhan menyembuhkan engkau Ko Hendy, Tuhan menyembuhkan engkau Ci Angel, Tuhan menyembuhkan engkau Bu Nini Erawati, Tuhan menyembuhkan engkau Ibu Marta, Tuhan menyembuhkan engkau Ibu Lince, Tuhan menyembuhkan engkau Ibu Sinta, Tuhan menyembuhkan engkau Ibu Meliawati, Tuhan menyembuhkan engkau Yohan Sidik James, anak-anak, Tuhan juga menyembuhkan saat ini juga sahabat-sahabat yang tadi sudah bergabung, Tuhan mari jamah mereka Ibu Joyce Putirai dan teman-teman yang lain. Kami percaya hari ini kuasa
kuasa, mujizat ajaib sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan juga rencana pernikahan dari Ko Hendy bersama dengan Ci Angel akan menikah di bulan Maret, tanggal yang sudah ditetapkan tanggal 16. Tuhan persiapkan semua dengan baik, dan juga untuk proses untuk pembimbingan pernikahan mereka, Tuhan tolong mulai dari tanggal 1, biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan Ibu Indriani yang juga akan menikah, putrinya pada tahun ini juga di bulan yang sudah ditetapkan bersama calon menantunya Christian. Sembuhkan Christian di dalam nama Yesus. Percaya hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja untuk Christian, dan siapapun yang sakit hari ini kuasa Tuhan sudah menjamah engkau. Untuk Pak Frans Angki, Tuhan sudah menjamah engkau juga. Untuk semua orang-orang percaya, imani malam hari ini. Engkau yang punya cucu yang sakit, imani Tuhan sembuhkan cucumu. Engkau yang punya anak yang sakit, Tuhan sembuhkan anakmu. Engkau punya menantu yang sakit, imani malam ini Tuhan sembuhkan menantumu. Engkau yang punya mertua, engkau punya orang tua yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, engkau mendengarkan doa anak-anakmu pada malam hari ini. Terimalah berkat ini. Tuhan tolong untuk ibadah besok pagi, besok malam, dan juga untuk tanggal 3, ya Tuhan Februari di tempat Ibu Linda Effendi. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Tuhan juga menjamah Ibu Ong Kyo Kim, sembuhkan Ibu Ong Kyo Kim. Tuhan juga menjamah hamba-Mu Pastor Cornelis Ismail di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dia secara total di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di malam hari ini. Terimalah berkat ini saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semuanya percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama katakan. Amin. 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 Tuhan berkati Ko Hendy, Ci Angel, Tuhan berkati Bu Jajuk ya. Amin. Ini Rawati ya, Bu Terima Indrianti, kasih. Tuhan berkati ya. Bapak Angki, Sama-sama. selamat malam. Pak Frans Angki. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat God malam. bless you. Terima kasih Pak God John. bless you all. Ya, sama-sama. Amin. Semuanya. Tuhan berkati ya, Bu Nini. Amin. Bu Lince, Sampai kita ketemu lagi. selamat bergabung dan Bu Lince, bergabung Tuhan terus ya, berkati Bu ya. Lince. Semangat Bu Lince. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati. Sampai kita ketemu lagi. God bless you. Ketemu. Oke, God bless you all. Terima kasih semuanya. semuanya. Terima kasih Ya, semua. Tuhan berkati. Sama-sama, Ko Hendy ya. Selamat malam semuanya. Ya. Mungkin mereka